Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun. Wa qala aidan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Para pendengar Radio 138 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin dan perkenan dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa melaksanakan lagi kajian melalui siaran radio. Mudah-mudahan ikhwati iman sampai hari ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa melaksanakan aktivitas yang bisa mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala, terutama para santri RG dan G dari Pesantren Persatuan Islam 138 Cikijing. Mudah-mudahan terus bisa bersabar dengan kondisi yang ada dan tetap semangat untuk terus belajar walaupun di rumah. Ikhwati iman sekalian, hari ini insya Allah kita akan menyampaikan dan ikut membacakan kajian mengenai masalah ilmu dan fadilahnya, atau ilmu dan keutamaan yang ada pada ilmu, berdasar apa yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kitab ini adalah kitab ringkasan dari sebuah kitab yang bernama Minhajul Qasidin yang dikarang oleh Ibnu Jauzi. Sedangkan Minhajul Qasidin sendiri yang dikarang oleh Ibnu Jauzi adalah kitab yang berusaha meringkas kitab Ihya Ulumuddin karyanya Imam Al-Ghazali. Jadi sekali lagi pada kesempatan sore ini akan disampaikan mengenai bab ilmu dan keutamaan ilmu yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, ringkasan Minhajul Qasidin. Sedangkan Mukhtasar Minhajul Qasidin sendiri adalah kitab yang dikarang oleh Ibnu Qudamah untuk beringkas kitab Minhajul Qasidin yang dikarang oleh Ibnu Jauzi. Dan Minhajul Qasidin sendiri adalah sebuah kitab yang dibuat atau disusun Ibnu Jauzi untuk meringkas kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Ikhwati iman rahimakumullah, Ibnu Qudamah menyampaikan hal pertama terkait dengan pembahasan ilmu dan keutamaannya, atau ilmu Kitabul Ilmi wa Fadluhu, kitab ilmu dan keutamaan ilmu, dengan satu ayat dari surat Az-Zumar ayat 9. Beliau mensitir firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul hal yastawiyallazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun. Kata Allah, qul katakanlah, hal yastawiyallazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Ayat tadi disitir oleh Ibnu Qudamah pada paragraf pertama terkait dengan pembahasan ilmu dan fadilahnya atau ilmu dan keutamaannya, yang isinya ayat tadi firman Allah yang mengatakan,
katakanlah apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui. Ini merupakan sebuah alas dari Ibnu Qudamah al-Maqdisi tentang bagaimana kedudukan seorang yang punya ilmu atau kedudukan orang yang mengetahui dibandingkan dengan orang yang tidak mengetahui. Sampai Allah membuat pertanyaan tertulis yang mengatakan apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Itu untuk menunjukkan bahwa bagaimana seorang yang mempunyai ilmu posisinya dengan orang yang tidak mempunyai ilmu. Ikhwati iman rahimakumullah. Selanjutnya Ibnu Qudamah al-Maqdisi mengambil lagi satu ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin. Kata Allah, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Ibnu Abbas terkait dengan ayat tadi atau terkait dengan ayat yang di surat Al-Mujadilah, Ibnu Abbas memberikan komentar seperti ini. Lil ulama'i darajatun fawqal mu'minina bisib'i mi'ati darajatin. Kata Ibnu Abbas bahwa bagi seorang yang mempunyai ilmu atau bagi para ulama, darajatun mempunyai kedudukan atau derajat yang tinggi. Fawqal mu'minina bisib'i mi'ati darajat. Di atas derajat kaum mukminin yang lainnya sampai dengan 700 kali derajat. Jadi kata Ibnu Abbas, riwayat iman rahimakumullah, seorang yang punya ilmu atau seorang ulama itu derajat dan kedudukannya itu di atas kedudukan seorang mukmin biasa, sampai bedanya itu sampai 700 derajat. Yang kata Ibnu Abbas, beliau melanjutkan ma baina darajataini masiratu khamsumiyati amin. Yang jarak antara satu derajat dengan derajat yang lainnya itu sekitar perjalanan 500 tahun. Jadi kata Ibnu Abbas ketika mengomentari ayat dari Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Mujadilah yang tadi disampaikan, ya fa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dia mengatakan, Ibnu Abbas, bahwa orang yang berilmu atau para ulama atau orang yang berilmu itu mempunyai derajat atau kedudukan di atas kedudukan atau derajat mukmin yang lainnya, mukmin pada umumnya, bedanya sampai 700 derajat. Yang masing-masing derajat satu dengan derajat yang lainnya di 700 derajat tadi, perbedaannya sekira perjalanan 500 tahun. Bisa dibayangkan oleh kita ikhwati iman sekalian, apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, bahwa orang yang punya ilmu itu derajatnya bedanya dengan orang mukmin biasa itu sampai 700 derajat. Yang masing-masing derajat di antara 7 derajat itu, misalnya kalau diilustrasikan derajat itu seperti tangga, seorang ulama, seorang yang berilmu ada di atas, kemudian di bawahnya ada derajat orang mukmin, maka jarak tangga seorang yang berilmu dan orang yang mukmin biasa itu ada sekitar 700 tangga. Yang masing-masing tangga satu ke tangga yang lainnya itu jauhnya, jaraknya sekitar perjalanan 500 tahun. Itu menunjukkan bahwa begitu tingginya, begitu mulianya, begitu jauhnya derajat seorang yang punya ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala di atas orang mukmin pada umumnya atau pada orang mukmin pada awamnya. Seperti itu. Hal itu menunjukkan atau lebih menegaskan kepada kita ikhwati iman sekalian bahwa memang benar orang yang diberi ilmu atau orang yang punya ilmu itu derajatnya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika dibandingkan dengan
orang yang tidak punya ilmu. Sampai Ibnu Abbas, beliau berkomentar, dia mengatakan jarak orang yang berilmu dan orang yang mukmin pada umumnya sampai 700 derajat, yang masing-masing tangga derajat itu, yang 700 itu satu derajat ke derajat yang lainnya itu jaraknya sampai sekira 500 tahun perjalanan. Bisa dikatakan berarti 500 kali 700 itu berapa? Itu menunjukkan saking jauhnya derajat seorang yang punya ilmu dan orang mukmin pada biasanya. Ikhwati iman sekalian, tentunya yang pertama yang harus kita pahami dari dua ayat tadi, ayat yang pertama qul hal yastawiyal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, dan ayat yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat, itu lebih bisa meyakinkan kepada kita bahwa memang benar orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu akan sangat berbeda. Kemudian tidak bisa disamakan. Kemudian yang selanjutnya, Allah akan mengangkat derajat dan menganggap mulia seseorang yang mempunyai ilmu dibandingkan orang yang tidak punya ilmu. Jika kita ilustrasikan ikhwati iman sekalian pada kehidupan kita sehari-hari, tentunya mungkin ikhwati iman banyak sekali mengenal tokoh-tokoh dunia yang secara materi mereka itu bergelimpang harta. Tetapi kalau kita perhatikan, justru di sana letaknya kuncinya. Kenapa mereka, orang-orang sekarang yang dianggap oleh kita sebagai orang-orang kaya, menunjukkan bahwa memang ilmu itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecil, contoh kasus kecil, contoh ilustrasi, misalnya ada seorang pemain sepak bola, misalnya Cristiano Ronaldo. Dia itu mempunyai penghasilan seminggu itu kira-kira sampai 4 miliar seminggu. Padahal dia bermain sepak bola itu tidak tiap hari. Paling secara resmi dia bermain sepak bola itu hanya 2 kali dalam seminggu. Tapi gaji ataupun penghasilan dari dia bermain sepak bola ini sampai 4 miliar. Bisa kita bayangkan kalau seminggu 4 miliar misalnya, sebulan berapa? 4 kali 4 16 miliar. Setahun berapa? Atau kalau kita misalnya mengenal seorang yang bernama Bill Gates, seorang pengusaha di bidang teknologi, komputer dan lain sebagainya, ada yang mengatakan, ada yang mengulas tentang dia bahwa kekayaan beliau sampai hari ini itu sampai ribuan triliun. Sehingga sampai orang ada yang sampai menghitung bahwa per detiknya dia itu bisa menghasilkan passive income ataupun pendapatan itu per detik 10 juta. Bayangkan 1 detik 10 juta, 2 detik 20 juta, 3 detik 30 juta, semenit berapa, 1 jam berapa, 1 hari berapa, 1 minggu berapa, 1 bulan berapa. Bisa kita bayangkan bagaimana banyaknya atau melimpahnya uang yang dimiliki. Atau misalnya ikhwati iman sekalian, banyak sekali misalnya kita menggunakan sosial media, Facebook misalnya, pemiliknya itu sekarang menjadi seorang di antara orang kaya di dunia, padahal usianya masih muda. Apa kunci ataupun kunci dari orang-orang yang disebutkan tadi, Cristiano Ronaldo, Bill Gates atau pemilik Facebook tadi? Kuncinya itu adalah masalah ilmu. Ronaldo dia memiliki ilmu kepandaian tentang bermain bola. Bill Gates dia mempunyai pengetahuan dan ilmu tentang teknologi. Kemudian Mark yang pemilik Facebook itu memiliki keahlian, keilmuan tentang teknologi. Sehingga dengan ilmu yang dimiliki oleh mereka itu, secara finansial ataupun secara materi,
mereka berhasil bergelimang harta. Nah, itu salah satu ilustrasi yang bisa meyakinkan, membuktikan, menunjukkan kepada kita bahwa ilmu itu memang sangat penting bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam satu hadis Rasulullah SAW, hadis yang diterima oleh Abi Umamah, dia mengatakan, "Dzakara li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani," bahwa Rasulullah SAW pernah dihadapkan kepada dua orang laki-laki, dua orang, ahaduhuma, yang salah satu dari kedua orang tadi adalah abidun, seorang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal akhiru, dan yang kedua adalah alimun, orang yang punya ilmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fadlul alimi 'alal 'abidi kafadli 'ala adnakum." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamaan seorang yang punya ilmu atas seorang hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah, kafadli, seperti keutamaan diriku, kata Rasulullah, 'ala adnakum, di atas orang-orang yang lebih bawah daripada kalian. Jadi, ikhwati iman sekalian, bahwa pada satu waktu Rasulullah SAW dihadapkan, disebutkan, diminta pendapat tentang dua orang oleh para sahabat. Dua orang tersebut, satu adalah abidun, orang yang senantiasa rajin beribadah kepada Allah, wal akhiru, dan yang kedua adalah alimun, orang yang punya ilmu. Faqala Rasulullah SAW, maka komentar Rasulullah SAW mengenai dua orang tersebut adalah, fadlul alimi 'alal 'abidi kafadli 'ala adnakum, bahwa keutamaan seorang yang berilmu di atas orang yang senantiasa beribadah kepada Allah atau al-abid, kafadli 'ala adnakum, seperti keutamaanku di atas orang-orang yang paling di bawah kalian, yang dimaksud adalah para sahabat. Artinya, ikhwati iman sekalian, bahwa orang yang berilmu menurut hadis ini adalah derajatnya itu adalah lebih mulia, lebih mempunyai keutamaan dibandingkan dengan seseorang yang senantiasa selalu beribadah tapi terbatas keilmuannya. Sampai Rasulullah SAW membandingkan keutamaan al-alim alal abid kafadli 'ala adnakum, seperti keutamaanku, Rasulullah maksudnya, 'ala adnakum, atas orang-orang yang di bawah kalian. Itu menunjukkan, ikhwati iman sekalian, bagaimana posisi ilmu dan orang yang punya ilmu di mata atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa orang yang mempunyai ilmu itu sangat mulia, sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga menunjukkan kepada kita bahwa urgensi atau pentingnya ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwati iman sekalian, dari apa ya, misalnya yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, mensitir beberapa ayat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian perkataan Ibnu Abbas, kemudian juga tadi disampaikan hadis Rasulullah SAW terkait dengan masalah ilmu. Satu hal yang harus kita yakini bersama ataupun pahami bersama terlebih dahulu adalah betapa urgensinya, pentingnya ilmu pengetahuan bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam satu riwayat yang lain dikatakan, setan itu lebih takut kepada orang yang tidur tapi berilmu, daripada kepada seorang yang sedang terbangun tapi kurang ilmunya.
Sampai setan merasa lebih takut kepada orang yang berilmu walaupun dalam keadaan tidur dibandingkan kepada orang yang terjaga tapi kurang ilmu. Hadirin penggemar, pendengar rahimakumullah, selanjutnya bahwa ada satu hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlata fi huzriha wa hatta al-huta la yusalluna 'alal muallimin nasi al-khair. Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah dan malaikatnya, kemudian para penghuni langit dan penghuni bumi, sehingga sampai semut di liangnya, kemudian ikan di lautan, la yusalluna ala muallimin nasi al khair. Mereka mendoakan, bersolawat, mendoakan kepada orang yang mengajarkan manusia tentang kebaikan. Artinya hadis ini menerangkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa bagi seorang yang punya ilmu, kemudian dia mengajarkan ilmu itu kepada orang lain, maka Allah, para malaikat, kemudian penghuni langit, penghuni bumi, sampai semut dan ikan di lautan, mereka mendoakan kepadanya. Kenapa? Karena dia mengajarkan kebaikan bagi orang. Itu menunjukkan lagi, ikhwati iman sekalian, hadis tadi bahwa bagaimana posisi dan kedudukan seorang yang berilmu atau ilmu dan orang yang punya ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga bukan hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga di dalam pandangan para malaikat, para penghuni langit, para penghuni bumi, sampai binatang seperti semut dan ikan. Mereka mendoakan kepada orang-orang yang mempunyai ilmu dan mengajarkan ilmu tadi kepada orang lain. Ikhwati iman sekalian, selanjutnya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Majah yang diterima dari Sofwan bin Asal, bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, Innal malaikata la tadau ajnihataha lil talibil ilmi ridwan bima yasna'u. Kata Rasulullah SAW, Innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, la tadau ajnihataha, menelungkupkan sayapnya, lil talibil ilmi, bagi seorang penuntut ilmu, ridon bima yasna'u, karena ridho dari apa yang diperbuat oleh talibul ilmi tadi. Hadis ini menyebutkan kepada kita bahwa malaikat itu mengepakkan sayapnya bagi orang yang senantiasa menuntut ilmu, bagi seseorang penuntut ilmu, karena ridho dengan apa yang diperbuat oleh seorang penuntut ilmu. Imam Al-Khattabi memberikan komentar terhadap hadis tadi. Yang dimaksud dengan mengepakkan sayap, kata Imam Al-Khattabi, pertama, annahu bastu ajnihati, sesungguhnya malaikat itu memang mengepakkan sayapnya. Kemudian yang kedua, annahu bimakna at-tawadhu ta'diman li talibil ilmi, bahwa sesungguhnya makna mengepakkan sayap tadi adalah satu bentuk ketawaduan malaikat, ta'diman, karena ta'dim menghormati li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu. Yang ketiga, annal murada bihi an-nuzul indal majalisil ilmi wa tarkut toyron, bahwa yang dimaksud dengan mengepakkan sayap yang ketiga menurut Imam Al-Khattabi adalah para malaikat turun di ketika terjadi berlangsung majlis ilmu dan tidak terbang. Jadi kata Imam Al-Khattabi, ihwatu iman rahimakumullah,
terkait dengan hadis tadi, innal malaikata la baghaw ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasnau, bahwa sesungguhnya malaikat itu mengepakkan sayapnya bagi seorang penuntut ilmu. Imam Al-Khattabi mengatakan bahwa bisa jadi kemungkinannya 3 perkara yang dimaksud dengan mengepakkan sayapnya. Yang pertama, bahwa arti yang pertama menurut Imam Al-Khattabi adalah annahu bastu ajnihati, bahwa sesungguhnya memang malaikat itu mengepakkan sayapnya. Yang kedua, annahu bimakna at-tawadu ta'diman li talibil ilmi. Yang kedua, yang dimaksud mengepakkan sayapnya itu adalah bahwa malaikat menghormati seseorang yang penuntut ilmu. Dan yang ketiga, yang dimaksud mengepakkan sayapnya, kata Imam Al-Khattabi, adalah bahwa para malaikat ketika sedang berlangsung satu majlis ilmu, satu kajian misalnya, maka malaikat turun di sana, berdiam diri di sana tanpa terbang sampai selesai majlis ilmu tersebut. Jadi mungkin yang dimaksud adalah ketika misalnya ada satu kajian di satu majlis di masjid atau di tempat yang lainnya, maka selama itu menurut Imam Al-Khattabi dari hadis yang tadi disampaikan bahwa malaikat itu ada bersama dengan orang-orang yang menuntut ilmu atau mengikuti kajian satu ilmu di tempat itu, berdiam diri, tidak terbang sampai selesai kajian tersebut. Bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan hadis yang tadi menunjukkan atau menerangkan kepada kita, ihwati iman rahimakumullah, bahwa bukan hanya orang yang berilmu atau ilmu yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga Allah menghargai, memuliakan, memberikan apresiasi kepada proses seseorang ketika mencari ilmu. Sampai dalam satu hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melakukan perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya jalan untuk masuk ke surga. Hadis tadi menguatkan, menunjukkan, membuktikan bagi kita bahwa Allah sangat menghargai kepada orang yang sedang berproses mencari ilmu. Jadi sekali lagi, bukan hanya ilmu itu di hadapan Allah sangat mulia, bukan hanya orang yang punya ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi seseorang ketika berproses sedang mencari ilmu, maka prosesnya itu sendiri sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai tadi Nabi mengatakan, barang siapa yang melakukan sebuah perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya jalan untuk masuk ke surga. Bahkan yang lebih lebih bisa dikatakan lebih ekstrim misalnya, bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan, man ja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma ya bihil Islam kana bainahu wa bainal anbiya'i fil jannati darajatun wahidatun. Kata Rasulullah SAW, barang siapa maut menjemput seseorang ketika seseorang itu sedang menuntut ilmu, dengan tujuan menuntut ilmu itu untuk menghidupkan Islam, maka posisi dia nanti di surga antara dia dan para nabi itu hanya beda satu derajat. Kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, barang siapa yang meninggal ketika sedang mencari ilmu, yang ilmu itu ditujukan untuk menghidupkan Islam, maka nanti di akhirat, nanti di surga, derajat atau posisi dia dengan para nabi itu hanya terpaut satu derajat.
Itu menunjukkan hal yang lebih ekstrim bagi kita, bahwa ketika seseorang sedang berproses mencari ilmu, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke surga. Bahkan tidak hanya sampai di sana, kata Rasulullah SAW, posisi dan derajat dia dibandingkan dengan para nabi yang lain itu nanti di surga itu hanya satu derajat bedanya. Itu merupakan sebuah apresiasi yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mencari ilmu. Jadi ikhwati iman rahimakumullah, para pendengar sekalian, sekali lagi bila kita runut dari awal tadi, sementara bahwa yang pertama bahwa Allah itu sangat mengapresiasi, sangat memuliakan ilmu. Kemudian Allah sangat mengapresiasi dan memuliakan orang yang mempunyai ilmu. Sampai hadis Nabi atau ayat tadi dikomentari atau pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa jarak antara seseorang yang mempunyai ilmu dengan orang mukmin pada umumnya sampai bedanya itu 700 derajat. Yang masing-masing derajat di antara 7 derajat itu jaraknya lebarnya itu sekira perjalanan 500 tahun. Ini dikuatkan sangat sepakat atau sejalan dengan hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa perbedaan atau keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan dengan seorang hamba yang dia itu senantiasa beribadah. Kata Nabi, dia mengatakan kapadli ala adnakum, seperti keutamaanku, Nabi maksudnya, dengan orang-orang yang ada di bawah kalian, para sahabat. Itu menunjukkan membuktikan kepada kita bahwa keutamaan orang yang punya ilmu itu sangat tinggi sekali. Bahwa pada kehidupan yang nyata, ikhwati iman sekalian, kita bisa secara praktis, secara gampang bisa membuktikan, bisa melihat dan memperhatikan orang-orang yang mempunyai ilmu secara umum. Misalnya ilmu apapun dia itu hidupnya itu bila kita perhatikan secara materi, misalnya itu mereka akan mendapatkan sesuatu yang lebih daripada orang yang lainnya. Contoh yang disampaikan tadi, misalnya dalam dunia Lionel Messi, mereka itu bergelimang harta dengan kemampuan ataupun skillnya dalam bidang olahraga. Atau kita juga bisa memperhatikan misalnya Bill Gates, seorang ahli dalam teknologi dalam ahli IT. Dia itu menjadi seorang yang manusia yang terkaya di dunia, sampai ribuan triliun jumlah uang yang dimiliki olehnya. Selain itu, ikhwati iman sekalian, apa yang disampaikan tadi, bahwa selain Allah sangat menjunjung tinggi harkat derajat ilmu, kemudian menjunjung tinggi harkat derajat orang yang punya ilmu, tapi ternyata berdasarkan Al-Quran atau ayat-ayat Allah dan hadis dari Nabi SAW, bahwa seseorang yang sedang berproses atau melalui proses dalam mencari ilmu juga dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melakukan sebuah perjalanan untuk mencari ilmu, sampai Allah mengatakan dia akan dimudahkan jalan untuk masuk ke surga. Malah yang lebih ekstrim, Rasulullah SAW mengatakan, man ja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma liyuhya bihil islam kana bainahu wa bainal anbiya'i fil jannati darajatun wahidatun. Kata Nabi, barang siapa yang dijemput maut atau maut menjemput kepada seseorang wa huwa yatlubul ilm, sedangkan dia sedang menuntut ilmu, liyuhya bihil Islam, yang dia menuntut ilmunya itu dengan tujuan untuk menghidupkan Islam,
kana bainahu wa bainal anbiya'i fil jannati darajatun wahidatun. Maka beda derajat dengan para nabi nanti di surga, antara dia yang berproses ilmu itu dengan para nabi itu hanya terpaut 1 derajat. Itu bagaimana apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mencari ilmu. Oleh karena itu, ikhwati iman sekalian, para pendengar, para santri, kemudian para orang tua, hal tersebut harusnya lebih meyakinkan, lebih meneguhkan kepada kita bagaimana pentingnya ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga bagaimana sebaliknya jika seseorang itu tidak punya ilmu dibandingkan dengan apa yang disampaikan tadi, maka seseorang yang tidak punya ilmu, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia tidak dihargai atau kurang berharga. Nah, oleh karena itu harus menjadi keyakinan bagi kita semua, ikhwati iman sekalian, bahwa posisi ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari itu sangat penting. Dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada kita, man arada dunya fa alaiha bi ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, fa alaiha bil ilmi, maka harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihima bil ilmi. Maka juga barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan akhirat, sama, itu harus dengan ilmu. Ikhwati iman sekalian, Nabi Sulaiman dulu pernah ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala 2 perkara atau dua hal. Yang pertama, Nabi Sulaiman ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang melimpah dan banyak. Allah menawarkan kepada Nabi Sulaiman, nih Sulaiman, harta yang banyak dan sangat melimpah untuk kamu. Pilihan yang kedua yang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu. Tapi pilihan kedua, wahai Sulaiman, ini adalah ilmu. Kamu mau milih mana? Apakah memilih harta atau memilih ilmu? Maka Nabi Sulaiman waktu itu memilih ilmu. Maka dianugerahkanlah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti kita ketahui, ikhwati iman sekalian, berdasarkan Al-Quran, kemudian hadis Nabi, dan yang lainnya, kita menjadi saksi bahwa Nabi Sulaiman itu menjadi seorang yang mempunyai ilmu yang tinggi sampai dia bisa misalnya berkomunikasi dengan makhluk selain manusia, misalnya mampu menguasai alam, tapi juga pada akhirnya harta juga mampu dimiliki olehnya. Padahal waktu itu dia dihadapkan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 perkara, antara ilmu dan harta. Maka Nabi Sulaiman waktu itu dia lebih memilih ilmu, dan pada akhirnya selain dari ilmu yang dia dapatkan, dia miliki, maka harta, kedudukan dan kekayaan bisa dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Ikhwati iman sekalian, itu juga lebih harus menunjukkan kepada kita bahwa urgensi penting kedudukan dan posisi ilmu bagi kita semua. Maka terutama ikhwati iman sekalian, bagi misalnya para santri yang masih misalnya dalam masa-masa perkembangan secara psikologi dan kejiwaan, atau secara umur kronologis dan lain sebagainya, maka penting sekali bagi kalian memahami, meyakini urgensi pentingnya ilmu dalam kehidupan sekalian. Bahwa hari ini kalian jangan dulu misalnya mempunyai keinginan untuk menjadi orang yang memiliki harta yang banyak, mempunyai kedudukan yang tinggi. Tugas
hidup kalian yang paling penting hari ini adalah bagi kalian adalah mencari ilmu. Bahwa perlu kalian misalnya ingat dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim bahwa nanti di akhirat akan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, sementara yang lainnya itu merasakan kepanasan, sangat panas, sampai dalam satu riwayat walaupun masih belum pasti sahih atau tidaknya, saking panasnya waktu itu manusia itu terendam dalam keringatnya sendiri. Maka ada 7 kelompok, ada 7 golongan ikhwati iman sekalian yang akan mendapatkan naungan, tidak akan merasakan panas, justru merasakan teduhnya atau keteduhan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan yang lainnya. Salah satu kelompok yang dimaksud atau orang yang dimaksud yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah syabun nasa fi ibadatillah. Seseorang pemuda yang tumbuh dan berkembang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya para santri khususnya, bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi tadi, bahwa ada 7 kelompok, 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika orang lain merasakan kepanasan. Salah satu kelompok itu adalah seorang pemuda remaja yang tumbuh berkembang, pemuda dan remaja itu dalam ibadah kepada Allah. Artinya jika misalnya kalian melalui usia kalian, misalnya 6 tahun di SD untuk belajar, kemudian 3 tahun kalian misalnya di pesantren tingkat sanawiyah, 3 tahun kalian melalui usia kalian itu di pesantren, maka insya Allah itu akan dikategorikan sebagai syabun nasya fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena mencari ilmu itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mencari ilmu itu bagian dari amal. Amal itu adalah harakatul jismi awil qalbi. Amal itu adalah pergerakan jasad atau pergerakan hati. Ketika seseorang itu bergerak, baik bergeraknya secara jasmani atau ketika hatinya bergerak dalam pengertian dia itu merasa dan lain sebagainya, maka itu sudah terwujud sebuah amal. Walaupun amalnya nanti ada amal yang baik atau amal yang tidak baik. Maka ketika seseorang remaja yang terus menghabiskan masa remajanya untuk terus tekun belajar, bersungguh-sungguh belajar, terus misalnya mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu sejarah, mempelajari tauhid, mempelajari akhlak dan lain sebagainya, maka insya Allah kalian akan terklasifikasikan sebagai syabun nasa fi ibadatillah, seorang yang tumbuh berkembang dalam ibadah kepada Allah, yang nanti kalian itu akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keteduhan, sementara orang lain itu akan merasakan kepanasan. Maka ikhwati iman sekalian, satu hadis yang lain untuk lebih bisa meyakinkan ataupun membuat kita teguh dalam pandangan keyakinan tentang masalah ilmu sebagai bagian terakhir dari bahasan ini, Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang Allah menginginkan kepadanya mendapatkan kebaikan, yufaqihu fiddin, maka dia akan dipakihkan, dipahamkan dalam urusan agama. Hadirin rahimakumullah, para pendengar, hadis ini
menjadi sebuah penunjuk dan dalil kepada kita bahwa seseorang akan mendapatkan kebaikan dalam hidupnya, yang dimaksud mungkin saja kehidupan di dunia dan kehidupan akhirat, atau kehidupan dunia sekaligus kehidupan akhirat. Maka seseorang akan mendapatkan kebaikan tersebut ketika dia paham dalam masalah agama. Atau logikanya bisa juga dibalik, seseorang yang paham, memahami agama, maka otomatis dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan di dunia atau kebaikan di akhirat, atau dua-duanya, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Maka kunci yang harus kalian pahami para santri adalah dalam lafaz atau kalimat yufaqihu fiddin, paham terhadap masalah agama. Dalam bahasan atau kajian yang lalu pernah kita bahas bahwa orang yang paham dalam masalah agama itu akan mendapatkan berbagai macam keutamaan, akan mendapatkan berbagai macam kebaikan. Sehingga misalnya seorang penghafal Quran, Imam Al-Hafidh Al-Khattabi Al-Baghdadi misalnya, mengarang sebuah buku tulisan khusus tentang tafaquh fiddin yang berisikan mengenai hadis-hadis tentang fadilah orang yang paham terhadap agama. Karena beliau meyakini atau berpendapat bahwa sangat penting sekali bagi seseorang untuk paham dalam masalah agama. Maka para santri khususnya, hal yang harus kalian camkan dalam hadis ini, dalam riwayat ini, bahwa kita akan mendapatkan ataupun meraih sebuah kebaikan di dunia maupun di akhirat ketika kita mampu melalui proses pemahaman dalam masalah agama. Maka proses yang dimaksud adalah masalah belajar, masalah thalabul ilmi, atau masalah belajar atau menuntut ilmu. Maka ketika kalian menuntut ilmu, kalian belajar, kemudian sungguh-sungguh dalam belajar, sabar menghadapi segala macam ujian-ujian dalam masalah ketika belajar, kemudian tegar dalam menghadapi segala rintangan ketika kalian belajar, kemudian kuat misalnya menghadapi capeknya menghafal Al-Quran, kemudian memahami rumus-rumus matematik misalnya, ataupun ilmu-ilmu yang lainnya, maka sesungguhnya kalian sedang berproses kepada tafaquh fiddin. Kalian sedang berproses dalam memahami agama, dan pada akhirnya kalian sedang berproses untuk meraih segala macam bentuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, misalnya dalam sebuah komentar seorang ulama mengatakan bahwa tafaquh fiddin itu adalah artinya itu berusaha dengan susah payah, berusaha dengan sangat keras. Artinya ikhwati iman sekalian, khususnya para santri, bahwa ketika misalnya kalian tidak mau merasakan beratnya belajar, tidak mau misalnya merasakan capeknya menghafal, menghindar dari bersungguh-sungguh dalam belajar, justru banyaknya misalnya kalian mencari bermalas-malasan, berleha-lega, bersenang-senang, maka sesungguhnya kalian itu sedang menjauhi proses kalian menuju tafaquh fiddin, yang otomatis kalian menjauhi kepada keberhasilan kalian untuk meraih berbagai macam kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sering disampaikan oleh para guru misalnya di dalam kelas, kemudian juga oleh para khatib, para dai, bagaimana banyak orang sekali orang-orang yang terdahulu
dalam susah payah mereka dalam mencari ilmu. Bagaimana perihnya, capeknya, lelahnya, jenuhnya mencari ilmu, tapi mereka bersabar dalam mencari ilmu. Pada akhirnya mereka mendapatkan ilmu yang banyak. Kemudian pada akhirnya dia mendapatkan berbagai macam kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dunia dan tentunya kebaikan di akhirat. Oleh karena itu, ikhwati iman rahimakumullah, para pendengar Radio 138, perlu kiranya misalnya kita merunut kembali kajian kita sore hari ini terkait dengan masalah ilmu dan keutamaannya, bahwa dalam perspektif agama, dan kita harus meyakininya secara akidah, secara akdun, ikhwati iman sekalian, bahwa berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, misalnya qul hal yastawiyal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, bahwa Allah menanyakan apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Atau ayat dalam surat Al-Mujadilah Allah mengatakan yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajatun. Secara akdun, secara akidah harus kita pahami, kemudian kita yakini bahwa ilmu itu memegang peranan yang sangat penting dan mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penting sekali ini menjadikan sebuah keyakinan dan akdun atau akidah bagi kita, karena ini dari akidah, dari keyakinan itu akan mempengaruhi kepada langkah dan sikap kita selanjutnya. Jika kita sudah meyakini bahwa ilmu itu sangat mulia di hadapan Allah, kemudian Allah memuliakan orang yang mempunyai ilmu, maka pada akhirnya setelah ada akidah atau keyakinan dalam diri kita, maka itu akan berproses pada amal kita, pada tingkah laku kita. Bahwa dikatakan berdasarkan ayat Al-Quran, hadis Nabi atau komentar para sahabat tadi, Allah dan Rasulnya bukan hanya menghargai memuliakan ilmu, bukan hanya menghargai memuliakan orang yang punya ilmu, tapi juga Allah menghargai dan memuliakan orang yang berproses ketika sedang mencari ilmu. Sampai ada hadis yang menyatakan man ja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma liyuhya bihil islam kana bainahu wa bainal anbiya'i fil jannati darajatun wahidatun. Barang siapa maut menjemput wa huwa yatlubul ilma, sedangkan dia sedang mencari ilmu, maka derajatnya atau posisinya nanti di surga dibandingkan dengan para nabi hanya terpaut 1 derajat. Itu jelas menunjukkan bagi kita Allah menghargai ilmu, Allah menghargai orang yang punya ilmu, tapi juga Allah sangat menghargai bagi orang yang sedang berproses mencari ilmu. Oleh karena itu, ikhwati iman sekalian, bahwa bagi kita ini harus menjadi penyemangat, jadi penyemangat dalam mencari ilmu. Jangan sampai kita dikalahkan oleh kejenuhan, dikalahkan oleh rasa lelah, dikalahkan oleh rasa capeknya dalam belajar, karena ketika kita berhasil melewati proses-proses tersebut, maka berbagai macam kebaikan sudah menunggu kita. Pada akhirnya, ikhwati iman, para santri rahimakumullah, marilah kita terus semangat mencari ilmu, terutama mencari ilmu-ilmu yang terkait dengan masalah agama, karena ilmu tersebutlah yang akan menyelamatkan kita hidup di dunia dan di akhirat. Jangan sampai kita terkalahkan dengan rasa bosan, rasa jenuh, lelah ketika mencari ilmu. Jadikan itu sebagai sebuah tantangan untuk lebih bisa membuat hidup kita lebih baik. Ikhwati iman sekalian, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan.
Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu yahudu bi aidina ila ma fi khairul Islam wal muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.